Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Andana Putra. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memberitahu kalian tentang rutin. Udah ini. Ini lagi tuh. Ya Novel. Au. Dulu lah. Jadi di sini akan ada gedung satu. Bentar. Gimana sih? Routing itu fungsinya buat kayak menghubungkan gitu. Misalkan ada laptop satu, pengen laptop di gedung satu pengen hubungin gitu, pengen ngobongin ke laptop di gedung tiga, tapi jadi nggak usah harus kayak bawa flash disk jalan-jalan terus ke gedung tiga, kalau flash sih gitu-gitu minta file nggak usah. Caranya misalkan sini ada router kan, gedung tiga gedung. Nah caranya kita narik kabel dari gedung itu ke gedung dua, jadi kita dari dua ke gedung tiga. Nah di situ berdiriin kita ngonekin dulu dari gedung sini, gedung satu ini kita hubungin dulu dengan mikrotik router ini. Caranya adalah dari 5 ya. Dari 5 kalian masukkan kabelan ke dalam komputer kalian. Jadi kita nyalain dulu semua ntar. Yang dikunci kan? Masih dikunci kan ya? 5. Biar kelihatan nih. Ini saya shortcut semua nih. Nah seperti ini. Yang di desktop itu shortcut semua. Maaf lagi. Misalkan kan pada kalau misalkan yang sederhananya itu kayak gini, ini ada laptop satu, hubung ke laptop dua gitu. Ini sederhana, ini paling sederhana. Paling sederhana gitu namanya peer to peer. Nah, namun di sini kita nggak lagi ngebahas itu, kita bahas routing. Nah misalkan di sini ada gedung satu, bentar namain. Nah kita nyalain semua dulu deh. Yes, ini udah nyala semua. Habis itu kita konfigurasi IP address di mikrotik router 1 ke laptop gedung 1. Hari ini sudah lama. Nah, di sini loginnya kan kalau default tuh loginnya admin, passwordnya nggak ada, terus langsung enter aja. Jadi pada saat itu ada tulisan ntar ada tulisan kayak do you want to see the software lisensi? Yes, sama dengan yes, and itu kayak no. Jadi kita klik kan aja. Yang nggak usah baca lisensinya. Nah di sini kita bakal ngonfig IP address buat biar bisa menghubung ke isi satu. Caranya kita masuk ke menu IP. Kalau di gua itu nanti ada di Winbox itu nanti sebelah kiri itu ada banyak gitu fitur menu. Ntar kalian klik IP terus cari menu yang namanya addresses. Ini bisa di tap aja. Habis itu habis address nanti kan bisa di tampilan gue itu ada address. Habis itu kita bakal nambahin add. Kalau misalnya di UI itu kayak tanda plus gitu. Habis itu habis add tuh nanti di sini ada pilihannya apa. Kita akan nambahin addressnya dulu, IP-nya dulu. IP-nya misalkan ke laptop itu 172 plus 10 titik. Nah ini kalau di default gitu jadi 1 plus 24. Habis itu interface-nya kita tambahin interface di header berapa tadi? Header 5. Bentar gitu. Ya dari net 5. Habis itu enter. Nah udah bisa. Terus kita konfigurasi di isi satunya. Nah kalau config di PC itu cuma kayak gini, IP terus tambahin IP-nya satu rank-an dengan yang di router. Ini titik 2 aja deh, yes. 24. Terus masukin gateway-nya, IP router.
Nah, tunggu, ntar bakal. Nah, ini IP laptop kita. Terus di sini ada apa subnet max-nya. Di sini ada gateway-nya. Nah, kita coba tes ping dari PC 1 ke router 1. Ping. Masukin IP yang bakal tarik tujuan. Ini ping 1. Nah, masuk. Di router gimana? Apakah bisa terhubung juga dengan laptop? Duh, masih pakai. Oh. Nah, kita coba ping juga. Ping. Masukin IP laptopnya. Yeay, berhasil. Nah, jadi di sini tuh udah terhubung kan? Nih di gedung 1 udah terhubung. Kalau di GNS bisa main itu nggak? Nggak ada. Oh ini. Ini siapa nih? Kemal. Nyacak. Gimana ada teks-teksnya? Bang, kemarin lagi record. Aku bang. Tadi gua tak di situ. Enggak. Nih, jadi ini kan udah berhasil ping dari gedung 1 ke gedung apa ke laptop gedung 1. Nih, ini gedung 1 ya. Nah, kita tambahin kasih nama dulu di router sistem. Masuk menu sistem terus masuk ke identity. Itu set name. Ini udah jauh nih. Ntar kita namanya apa? Mau misalkan router gedung 1 punya Kopang. Bentar. Nah, ini udah ada namanya. Jadi di sini udah kita namain. Ini router gedung 1 udah terhubung ke klien PC 1. Nah, kemudian si klien ini tuh pengen bisa komunikasi dengan klien di gedung 3 tanpa harus kita ke gedung 3 gitu. Nggak usah. Sini ada router 2, misalkan di sini ada gedung 2 juga. Nah, caranya yaitu kita konfigurasi address lagi buat di jalur ini. Jalur Ethernet 1 di jalur Ethernet 1 dan Ethernet 2 di gedung 2 Ethernet 1 nih. Kita bakal konfigurasi yang ini. Kita konfigurasi yang ini jalur ini. Caranya sama kayak tadi, masuk ke menu IP, address, add, masukin addressnya. Dan di sini daerah jalur 1 10. Di sini titik 1. Mana? Lebih deh. Slash 24 interface-nya header 1. Enter. Nah, terus kita konfigurasi di router 2 di gedung 2-nya. Ini juga pakai Ethernet 1 kan. Kita konfigurasi admin. Nah, passwordnya kosong kan. Ini N aja. Nah, oke, kita tambahkan IP juga. Masuk menu IP, address, add addressnya tambahkan. Ini 10.10.10.2. Satu rangkaian dengan itu. Interface-nya juga ada 1. Wah. Jalan kesempatan yang baru. Oke. Nah, di sini udah terhubung nih. Coba kita ping dari router 1 ke router 2. Nah, sudah berhasil. Berarti kesini juga bakal bisa juga. Seharusnya bisa. Nah, udah berhasil. Jadi di sini sudah punya jalur dan saling terhubung antara kedua gedung ini. Nah, kita harus bikin gedung ini bisa terhubung ke sini dulu. Makanya kita tambahin lagi tadi. Nah, kita tambahin lagi IP seperti tadi. Kita bikin address buat ke IP buat ke gedung 3. Pakai 2020 aja, 2020. Ini titik 1/24. Sabar. Nah.
interface-nya. Jangan lupa portnya pakai port 2, Ethernet 2. Nah, ini enter. Habis itu kita masuk ke router 3. Router gedung 3. Tuh. Nah, ini admin. Ini deh. Nah, Ambil RP lah. RP. nah udah. Nah, di sini passwordnya kosong dulu. Enter aja. Nah, di sini kita ketik N biar nggak usah baca lisensinya. Di sini kita tambahin IP di router gedung 3. IP terus apa? 20.20.2 ya. /24. Interface-nya header berapa? Header 2. Enter. Nah, di sini Mikrotik gedung 2 dan gedung 3 sudah bisa terhubung seharusnya. Oh. Bentar. Sabar. Oke. Kemudian kita bikin IP address. Ini udah bikin di router 3. Sini juga udah bikin tadi. Yang ini tuh. Ini 2 pun. Nah, harusnya bisa ping. Ke gedung 2 pakai 20 dong. Nah, ini sudah terhubung. Nah, sekarang di gedung 3 ini si router ini belum bisa terhubung ke PC karena kita belum menambahkan IP di PC juga, di router juga kita belum menambahkan. Jadi kita akan tambahkan IP berapa ya? Satu deh. Ini PC gedung 3 IP-nya 172.4.1. Terus interface-nya header berapa? Header net 5. Enter. Ini juga dibikin nih. Kalau misalnya buat melihat apa aja kita udah bikin IP apa aja yang udah kita bikin, kita masuk ke IP address, kemudian P itu sama dengan artinya print. Nah, sini kita udah bikin 2. Buat ke 172 tuh yang ini, terus 1010 tuh yang ini situ. Nah, di sini juga udah bisa, kita bisa tambahin lagi IP address, masuk menunya apa, terus kita print muncul. Nah, ini udah bikin buat di jalur sini. Jalur sini juga ada terhubung dengan router ketiga. Nah, sekarang kita di router 3 bikin IP dulu. IP print kita lihat dulu. Oke. Nah, maka di sini kita udah bikin semua, tinggal di laptop kedua ya, PC2. Kita buka dulu. Nah, di PC2 sama kayak di PC1 awal tadi. Masukin ketik IP, terus masukin IP-nya. Satu rangkaian dengan yang di router 1.2 aja. Slash 24, kemudian IP router. Nah, maka bisa kita ping ke router. Aku tengok. Nah, coba kita lihat ini. Header 5, PC2 benar. 16 Hah? Oh, nggak kosong. Oh, di sini kita naruh /32. Oke, cara menghapusnya adalah IP address remove
nomor berapa yang ada di sini. Nah, itu nomor 1. N1. Enter. Nah, kita akan membuat IP lagi. Adresnya tadi 172.16.20.1 slashnya pakai yang 24 aja. Terus kita masukin interface-nya. Header berapa? Ada 5. Bentar. Nah, seharusnya bisa kita ping dari laptop ke router gedung 3. Nah, berhasil. Nah, di sini juga pasti bisa kita ping itu kayak ya apa gitu, kayak menghubungkan hai gitu. Kalau misalnya di dunia real nyata. Tadi 20.2. Nah, sini juga berhubungkan. Nah, sekarang kita akan mulai routingnya. Nah, jadi di routing itu kita tuh harus bisa menghubungkan dari laptop 1 ke sini agar bisa terhubung dengan laptop PC kita yang di sini. PC 2 di gedung 3. Nah, caranya kalau misalnya kayak gini dong, kita belum routing, gak bakal bisa terhubung seharusnya. Nih, tadi kan IP dari PC 2 kan, kita coba ping lagi. Titik 16.20.2. Nah, di sini pasti destination network unreachable, yang mana artinya kayak ini tuh IP apa, IP mana ya, nggak ada tujuannya. Nah, terus kita akan membuat konfigurasi routes namanya di IP routes. IP routes itu buat routing itu. Nih, sekarang kita IP routes. IP menunya routes. Tambahkan seperti biasa. Terus add di sini tuh ada kita konfigurasi destination address sama gateway-nya. Ada 2 yang harus kita konfigurasi. Ini ada DST address-nya apa? Nah, di sini DST address-nya. Nah, sini jadi saya jelaskan. Sini kan jika seperti ini udah bisa terhubung. Nih, ini yang sejalur ini tandanya udah bisa terhubung. Ini udah bisa terhubung ke sini kan. Tadi ini bisa terhubung ke sini, bisa ngeping. Nah, jadi si gedung 1 ini nggak punya akses, nggak punya jalur buat ke gedung 3, nggak punya jalur juga buat ke gedung 2, ke laptop 2 di gedung 3. Nah, caranya kita destination addressnya kita mau kemana? Mau ke jalur di gedung 3 dulu. Sini nih. Set. Nah, di sini kita belum punya jalur dari router ini. Belum punya jalur ke jalur di sini. Nah, caranya adalah nah, di destination address ya, kita tentukan dulu mau kemana sih. Nah, di destination address ini kita tentukan dulu mau ke mana. Itu kita pengen ke tadi tempat. Nah, ke sini. Kita pengen ke sini. Nah, jadi di sini di destination address di router 1 kita isi IP routes root add tambahkan DST address-nya. Kita tunjuk ke di sini. Nah, di sini tadi tuh 2020 ya. Lihat tuh, tadi di jalur sini tuh 2020. Nih. Jalur tadi itu 2020. Di sini juga 2020. Nah, kita tambahkan dulu biar kita bisa. Nah, 2020. Tambahkan 20 titik kosong. Kenapa kosong? Agar mencakup ke 2 router tersebut, ke semua yang ada di sini. Kalau misalkan 20.2, nanti kita harus tambahkan di sini 20.1-nya. Jadi kita langsung aja 20.0. Terus di sini selesai 24. Terus kita tambahkan gateway ya. Gateway-nya yaitu pintu masuk. Pintu masuknya di sini, jadi ada sini ada jalur. Nah, di sini lawannya. Nah, di sini tuh tadi 10.10.2. Nah, karena kita kalau pen ke sini
kita harus melalui ini dulu, pintu masuk sini. Pintu masuk situ tuh header 1 tuh 10.10.2 betul. Nah, kita tambahkan gateway ya. Gateway itu port terdekat dari DST address. Nah, kita tambahkan 10.10.10.2. Enter. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, seharusnya ini tuh bisa dari root gedung 1 dapat menghubung dapat ngeping ke gedung 3. Coba kita seharusnya bisa. Ping 10 10 20. Nah, rata-rata itu 20.2. Kok tamat? Udah deh. Sini. Coba kita lagi. Udah ya guys. Baru itu dulu kan. Coba kita hapus lagi deh. Nomornya nomor 1. Kita buat lagi. Ya, ini udah bener belum? 20.0 udah nih. //24 benar. Udah, ini udah benar. Oke. Di sini juga udah, seharusnya bisa. Bentar. Kita coba lihat dulu. Nah, ini udah AS, seharusnya ini bisa. Oh, kenapa nggak bisa menghubungkan? Karena dari si jalur ini juga belum dapat ke sini, belum bisa menghubungkan. Belum ada jalurnya. Jadi kita harus menghubungkan dulu. IP apa? Terus kita ke ini tadi udah berhasil 1.16.20.20. Sekarang kita akan membuat jalur ke dari sini ke PC 2. IP iya benar. Root DST addressnya tadi 172.16 berapa tadi 20.0/24 ya. Gateway sama karena awal masuknya dari sini port ini. Gateway jadi 10.10.10.2. Nah, kemudian kita akan merouting di mana di udah AS semua. Terus kita mencoba lihat di header 2-nya. Di router 2 di sini baru dapat yang ini sama yang ini doang, jalur ini sama jalur ini aja. Di si router 2 ini belum bisa punya jalur ke sini sama jalur sini. Jadi caranya kita tambahkan dulu sama kayak tadi di IP root DST-nya tambahkan dulu DST-nya itu kayak tujuannya yaitu jalur ini, jalur sini itu tadi 172.10.0 172 16 berapa tadi IP? 16.10.0 benar. 0.0/24. Kemudian kita tambahkan gateway-nya. Gateway-nya itu pintu masuknya. Nah, di sini kan punya jalur ini. Nah, pintu masuknya itu dari sini. Dari sini. Ya kan? Nah, jadi gateway-nya itu 10.10.1. Nah, terus kita akan menambahkan routing
kita akan menghubungkan ini mikrotik ini ke PC ini. Sama cara kayak tadi, IP root. Gitu gini biar keganti. Klik atas itu kayak yang tadi, DC addressnya kita ganti yang 20.0. Kemudian gateway-nya kita ganti bukan 10.1 karena pintu masuk dari jalur sini tuh ini pintunya. Jadi 20.2. 20.2. Nah, oke, enter. Habis itu kita konfigurasi routing dari yang ini sama kayak tadi. Dia udah punya ini, udah punya dua ini sama ini udah punya. Nah, karena kita sekarang merouting dari ini, dia harus bisa punya jalur ini sama jalur ini. Nah, caranya ada sama kayak tadi, kita IP root juga, IP root add DST-nya tambahkan, yaitu kita ke sini dulu aja 10.10.0 dulu. Gateway dari jalur sini yaitu adalah Ethernet 2 yang di kedua yaitu 20.20.1. gateway-nya itu 20.20.1 enter. Nah, kemudian kita akan menambahkan si router 3 biar punya IP biar bisa menghubungkan ke laptop ini. Nah, caranya kita tambahkan IP root lagi. Root add DST. Ini masukkan IP laptopnya. Ya, 1.0 aja biar agar semua itu tercakup. Jadi nggak usah bikin dua lagi. 10.0. Kemudian gateway-nya kita ke Ethernet dulu juga. Soalnya kan dari sini kita masuknya itu yang ini. Nah, ini kita tambahkan gateway yang dua itu sama. Nah, seharusnya dari laptop 1 ke laptop 2 tuh seharusnya bisa ping. Lihat dulu IP-nya bisa ada apa enggak. Terus bisa nih, bismillah. Nah, ini udah bisa reply ya. Artinya udah bisa ngeping dari laptop 1 ke laptop 2 di gedung 3 itu bisa terhubung. Nah, jadi di sini seharusnya juga bisa di PC 2-nya. Ping IP laptop satunya. Nah, ini juga bisa terhubung. Nah, jadi di si laptop ini udah terhubung semua. Ini semua udah saling terhubung. Segini udah saling terhubung. Nah, jadi itulah IP fungsi dari routing. Jadi si client 1 pengen ke client 2 ini di gedung 1, client 1 di gedung 1 dan client 2 di gedung 3 tanpa harus kayak kalau misalnya pengen ngirim file, nah itu nggak usah harus jalan gitu. Ini bisa dari langsung, tapi itu kita harus merouting dulu. Oke, ini fungsi routing. Jadi di routing itu yang sejalur tidak perlu dikonfigurasi. Kayak yang tadi kan nih, ini udah punya jalur, nah ini udah sejalur, ini juga udah sejalur. Itu nggak perlu dikonfigurasi lagi, karena udah terhubung. Nah, jadi yang konfigurasi itu yang si router 1 misalkan itu nggak punya jalur buat kesini juga nggak punya dia. Jadi kita harus merouting dulu. Nah, di PC 2 tadi juga udah reply kan dari 20.2, ini IP laptopnya 20.2, ini 10.1. Dari PC 1 udah bisa menghubung, dari PC 2 bisa terhubung. Nah, jadi kita udah bisa berhasil dalam routing. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.